Ya, mungkin sebelum saya ke Pak Hendra Gunawan, ini pertanyaan tadi saya ingin mau tanyakan sebenarnya dengan pernyataan Ibu Risma mengenai jangan-jangan ada kaitannya ini dengan global warming, dengan bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, mulai dari erupsi gunung, gempa bumi, bahkan juga pergeseran lempeng. Kalaupun ada atau tidak, sebenarnya relevansinya seperti apa, relasi seperti apa, Pak? Ya emang itu berita yang mengagetkan dan hari ini saya baca ada ilmuwan di Eropa sana mengatakan di pertemuan Eropa orangnya orang Kanada dan Kanada gunung api yang biasanya tertutup glacier dia menduga itu terjadi letusan itu kan hubungan dengan global warming karena glacier yang di atas gunung itu sudah meleleh. Uh, tapi saya rasa ini tidak posisi untuk Indonesia, kita kan daerah tropis. Jadi memang masih lemah itu Pak, argumen itu masih lemah dan jauh sekali dengan argumennya Bu Risma sebenarnya. Tapi dengan suhu bumi ada Ya. kaitannya tidak Pak dengan pergeseran lempeng ini sendiri dan juga kenapa masif Pak seperti di Semeru dan juga di Merapi ini belum selesai terus melakukan erupsi? Ya itu kan beda skala Mbak. Sebenarnya kalau perubahan iklim itu skalanya 30 tahun. Nah kalau yang gunung itu ribuan tahun, ratusan tahun. Jadi kembalinya letusan pada kondisi yang sama itu di lempeng itu kan ratusan tahun. Jadi beda skala. Jadi kalau saya umumnya Oke. jauh dari menghubungkan keduanya. Oke, sekarang saya ke Pak Hendra Gunawan. Pak Hendra Gunawan, dari pantauan Bapak terhadap gunung-gunung api yang ada di wilayah Jawa Barat atau mungkin di wilayah-wilayah lainnya pastinya, ada peningkatan tren yang lebih lagi Pak dibanding beberapa tahun terakhir atau seperti apa Pak? Eh, Kalau dari pengamatan kami, tiap gunung di Indonesia yang kita tetap pantau puluhan tahun ini memang mempunyai sejarahnya masing-masing. Ya kebetulan ini Sinabung, Semeru, Merapi ini bertemu saja gitu. Pada dasarnya gunung-gunung ini memang aktif semua. Jadi bisa di depan satu, yang lain di depan, bisa juga bersamaan. Memang gunung aktif gitu. Bisa kapan saja mengeluarkan erupsi. Masing-masing gunung bisa bersamaan, bisa satu di depan, satu di belakang. Bisa juga seperti saat ini. Pak, sebenarnya kalau dari kajian Bapak, PVMBG, ada kaitannya tidak Pak dengan panas suhu bumi, dengan gejala-gejala erupsi gunung api? Kalau yang dimaksud panas bumi akibat adanya berakibat perubahan cuaca, sehingga cuaca ekstrim, hujan segala macam, untuk kasus tertentu bisa, yaitu men-trigger kubah lava atau lidah lava yang tidak stabil di puncak dengan curah hujan yang tinggi, ini bisa mengakibatkan seperti di Merapi atau di Semeru atau di Sinabung menjadi awan panas guguran. Tapi itu tidak suatu hubungan yang langsung ya, bukan akibat dari pergerakan magma di dalam, tapi itu sifatnya trigger saja. Oke, baik. Sebelum saya ke Prof. Edwin lagi, mungkin saya akan sapa rekan-rekan saya yang sudah siap mengabarkan di 2 titik, mulai dari Gunung Semeru, bahkan juga Gunung Merapi. Sudah ada Nacho Teesida di Semeru, bahkan juga ada Arga Dumadi di Sleman. Saya ke Nacho terlebih dahulu. Nacho, silakan dengan laporannya. Caca dan juga Mirsa, aktivitas dari Gunung Semeru masih sangat fluktuatif. Tadi sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat ini nampak sungai yang berada di kawasan sekitar Gunung Semeru ini kemudian diairi lahar dingin yang merupakan juga beberapa material vulkanik yang turun dari Gunung Semeru ke hilir. Dan kalau dilihat memang masyarakat ini memang masih diimbau untuk dia beraktivitas di sekitar Gunung Semeru setidaknya berjarak sekitar 4 km. Sehari ini kami melihat suara gemuruh ataupun juga asap yang keluar dari atas Gunung Semeru masih nampak Caca beberapa kali, dan kalau di malam seperti ini masih kelihatan lava pijar maksud kami yang kelihatan dari jarak tertentu. Dari pihak pemerintah juga menghimbau masyarakat tidak beraktivitas kurang lebih sekitar 4 km, baik untuk berkebun ataupun juga pendakian. Dan dari pos Curah Kobokan yakni tim reaksi cepat dari BPBD Lumajang masih terus memantau
dan sehari-hari bagaimana aktivitas dari Gunung Semeru, apakah ada pergerakan atau tidak, dan nantinya akan menghimbau kepada masyarakat yang berada di kawasan Lumajang, Jawa Timur. Oke, Caca. baik, terima kasih. Dan kemudian saya akan memantau bagaimana kondisi di Merapi. Sudah ada Arga Dumadi di sana. Arga? Ya, Caca dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa hingga saat ini Gunung Merapi masih terus menimbulkan awan panas dan juga guguran lava pijar. Tercatat pada pagi hari tadi sekitar pukul 2.27 waktu Indonesia Barat, terjadi semburan awan panas sepanjang 1.800 meter ke arah barat daya, yaitu ke arah Kali Kerasak, dengan tinggi kolomnya adalah 500 meter. Yang mana semburan awan panas ini tadi juga sempat menyebabkan adanya hujan abu tipis di beberapa wilayah di Jawa Tengah, tepatnya adalah di kawasan Boyolali dan juga di Klaten, selama 3 jam, yaitu pukul 3 hingga pukul 6 pagi. Sedangkan untuk guguran lava hingga saat ini tercatat setidaknya terjadi 30 kali guguran lava ke arah barat daya dan juga selatan, di mana panjangnya ini sekitar 300 hingga 600 meter. Dan hingga saat ini dari BPPTKG sendiri ini merekomendasikan untuk aktivitas kegiatan yang berada di kawasan rawan bencana 3 ini untuk dihentikan, termasuk diantaranya adalah aktivitas penambangan pasir dan juga aktivitas pariwisata. Dan juga untuk kawasan yang dianggap rawan untuk saat ini adalah 5 km dari puncak Gunung Merapi. Sehingga untuk warga yang berada di kawasan ini pun juga sudah diungsikan sejak beberapa waktu lalu dan juga masih bertahan di posko-posko pengungsian yang sudah disediakan. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih rekan-rekan Nacota di Semeru, bahkan juga ada Arga di kawasan Merapi pastinya. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Prof. Edwin, dikatakan oleh Pak Endra bahwa bisa jadi ada relevansinya dengan apa yang terjadi di beberapa gunung api. Pak, kalau untuk konteks di wilayah Semeru atau juga di wilayah Merapi, sebenarnya kondisi suhu di sana, global warming atau juga pemanasan global di sana, seperti apa? Kalau global warming kan dilihatnya secara global gitu. Ya. Jadi biasanya pengaruhnya terhadap tinggi paras muka laut. Dan itu juga sangat kecil sekali, skalanya milimeter. Jadi kayak banjir yang rob-rob itu lebih karena pasang surut. Jadi untuk yang kenaikan sea level rise itu tidak sedemikian tinggi. Itu dalam 100 tahun itu 11,8 milimeter. Itu sangat kecil sekali. Oke. Dan saya melihatnya Gunung Merapi ini bagus untuk masa depan energi nasional sebenarnya. Panas bumi atau sebagainya itu, jadi pengganti fosil fuel. Iya. Tapi kajian dari BPPT dan Bapak sendiri sebenarnya untuk tahun 2021 kondisi suhu bumi akibat global warming ini seperti apa? Karena di 2020 dikatakan sangat tinggi, bahkan mencatat rekor juga. Iya, 2020 itu termasuk 6 besar sepanjang pengukuran dalam sejarah. Jadi meskipun orang lagi pandemi dan tinggal di rumah, tapi kan tetap saja energi yang dibutuhkan masih dibuat. Jadi masih ada PLN masih jalan, semuanya masih jalan, dan kita memang awal-awal memang penerbangan berhenti, tapi sekarang kan sudah mulai lagi penerbangan dan sebagainya. Jadi produksi energi itu masih juga memakan kapasitas untuk mengemisikan karbon dioksida yang terjadi. Nah, Pak Hendra, kita tahu bahwa 2021 ini pasti menjadi acuan apa yang terjadi di tahun sebelumnya, yakni 2020. Mengingat 2020 dikatakan panas bumi akibat global warming ini cukup tinggi, mencatat rekor 6 tertinggi bahkan. Nah, kalau melihat gejala dari gunung api di 2020 bahkan di Januari 2021, memang menunjukkan perubahan yang signifikan sangat tinggi atau bagaimana, Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan sebetulnya bahwa global warming ini lebih dampaknya ke cuaca ya. Nah, cuaca hujan ekstrim segala macam ini bisa men-trigger permukaan dari gunung. Jadi karena hujan lebat itu mengakibatkan ketidakstabilan di puncak-puncak yang berakibat longsornya kubah lava dan mengakibatkan awan panas. Jadi bukan akibat langsung dari pergerakan magma. Sedangkan pergerakan magma sendiri ini lebih dominan dibanding global warming yang ada di Indonesia ini. Jadi memang karena Indonesia merupakan jalur dari pertemuan lempeng-lempeng. Nah, interaksi antara lempeng Australia dan Eurasia ini yang berakibat
memproduksinya magma-magma yang ada di bawah Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan mengakibatkan terjadinya erupsi gunung api. Oke, tapi kalau Pak Hendra dengan curah hujan, apakah juga ada kaitannya atau menimbulkan dampak yang lebih untuk gunung api, Pak, curah hujan yang tinggi? Tidak secara langsung, jadi dengan adanya curah hujan yang tinggi ini melemahkan tekanan pori yang ada di batuan yang terutama gunung-gunung yang mempunyai kubah yang aktif di atas. Tekanan pori pada batuan melemah sehingga batuan menjadi tidak stabil dan itu menjadi gugur atau longsor. Nah, kalau batuannya atau kubah lavanya ini masih panas ya, di longsor ini menjadi keluar awan panas guguran seperti yang terjadi di Sinabung yang pernah kita lihat maupun di gunung lainnya juga. Oke, baik. Kalau begitu Pak Edwin, di sini kalau dengan naiknya suhu bumi akibat global warming, ini lantas berpengaruh tidak dengan pergeseran lempeng, bahkan juga mungkin gempa-gempa yang terjadi? Ya pergeseran lempeng tuh skala waktunya lebih panjang lagi, ribuan tahun. Jadi contohnya ini apa, kemarin saya juga ditanya waktu Kalimantan Selatan, Pak kita ada gempa di Sulawesi Barat. Saya bilang tenang aja karena kalian beda lempeng. Jadi di tengah kalian tuh ada Selat Makassar yang cukup dalam. Jadi memang terasa, jadi bukan hanya kalian, tapi di Amerika juga terasa gempa di Mamuju, pasti kerasa. Jadi tapi jangan khawatir karena tidak akan mengganggu. Jadi saya bilang fokus saja ke banjir. Nah, mereka akan fokus saja ke banjir. Jadi begitu. Jadi pergeseran lempeng sama cuaca jauh sekali. Kalau cuaca dalam skala harian, iklim dalam skala musim, perubahan iklim dalam 30 tahun. Nah, kalau dia ribuan tahun gitu. Baik. Terima kasih Prof. Edwin. Setidaknya kita punya gambaran ya ketika melihat adakah relevansinya, mungkin ada tapi tidak langsung. Sehingga juga memang kita harus paham juga ya bahwa apapun itu memang saling mempengaruhi antara iklim, cuaca dan juga gejala-gejala alam. Meskipun memang tidak secara signifikan pastinya. Terima kasih Prof. Edwin, terima kasih Pak Hendrawan.